Senang sekali keluarga Dharma TV kita jumpa lagi pada satu mata acara yaitu Manage Your Mind. Tatalah batin Anda. Jadi ketika kita menghadapi kehidupan sehari-hari tentu tidak lepas dari apa yang disebut batin. Karena sebenarnya gerak kehidupan dari fisik, dari raga ini semuanya bersumber dari batin. Sebelum Anda melangkah menapaki kehidupan Anda, tatalah batin lebih dahulu, maka hidup menjadi indah, hidup menjadi benar karena selaras antara isi batin Anda terhadap pikiran, perbuatan, perkataan, dan keseharian Anda. Disinilah bentuk harmonisasi kehidupan. Manage Your Mind kali ini telah mengambil satu tema yaitu tentang Feng Shui, lingkungan dan keseimbangan. Tentu kita bertanya-tanya apa sebegitu perlunya Feng Shui itu di dalam kehidupan kita dan apa pengaruhnya di dalam lingkungan dan adakah Feng Shui bisa menolong menyeimbangkan gerak kehidupan kita kali ini. Tentu saja saya tidak sendiri, telah hadir di studio yaitu seorang akupunkturis dan Feng Shui Master. Beliau bernama Bapak Sindu Berlian, yang mana beliau berasal dari Semarang, yaitu kantornya berada di Jalan Sebandaran Raya nomor 36 Semarang dengan nomor telepon 024 35 88 904. Nah, di Semarang, dari Semarang inilah beliau jauh-jauh datang ke Malang untuk bersama-sama kita mengupas tentang sebenarnya Feng Shui, lingkungan dan keseimbangan itu bagaimana. Beliau seorang konsultan, beliau juga menjadi narasumber di beberapa kota ketika ada seminar dan juga di beberapa radio dan televisi. Baik, kita sapa dahulu Bapak Sindu Berlian. Bapak Sindu Berlian, bagaimana perjalanan dari Semarang ke Kota Malang? Baik, lancar. Syukurlah, karena kita kadang-kadang juga merasa adanya banyak kemacetan ya beberapa hari pada awal Desember seperti ini. Baik, keluarga Dharma TV, inilah Bapak Sindu Berlian, seorang akupunkturis dan Feng Shui Master. Feng Shui Master. Nah, ini tentu menarik sekali ya. Apa sebenarnya yang ada di balik Feng Shui sampai beliau berani menyandang gelar Master. Sebenarnya Feng Shui sendiri itu apa sih, Pak? Feng Shui itu kalau kita bicara dari bahasa hurufnya kan adalah angin dan air. Bagaimana menyeimbangkan siklus angin dan air dalam kehidupan kita. Contoh begini, terkadang orang hanya membahas rumah itu berbicara hanya duduk hadap. Terkadang kita tidak memperhatikan sirkulasi udaranya juga. Kemudian flow pintu masuk, kamar tidur, dapur yang terbaik itu ada di sektor mana. Itu seringkali tidak pernah dibahas. Bahkan kalau kita membaca buku Feng Shui di buku yang beredar saat ini, informasinya sangat terbatas dan minim sekali. Begitu ya? Iya, loh ini bukan begitu, memang kenyataannya. Contoh begini, orang melihat buku, dibeli buku, paling-paling Feng Shui dibagi 9 kotak. Lalu, oh kamu lahir tahun berapa? Hanya membahas dari sio tahun saja. Padahal pembahasannya lebih detail adalah bahwa hidup manusia itu punya sio tahun, sio bulan, sio hari, sampai sio jam. Sedangkan kalau kita terbatas di buku, biasanya hanya terbatas, oh sio tahun saja. Gitu. Sehingga penjabaran yang lebih detailnya itu tidak akan pernah ada. Karena istilahnya kalau dibahas terlalu lengkap, yang baca nanti juga nggak paham. Kemudian yang menulis juga mau setebal apa nanti, sehingga tidak terjadi satu titik temu yang ideal bagaimana gitu. Kecuali ada pemirsa yang memang berniat belajar ya sampai detail, nah itu baru kita bisa menyebut lebih secara profesional gitu. Jadi misalkan Shio Naga tahun ini begitu ya, tentu saja akan dimiliki Shio Naga, dimiliki beribu-ribu, berjuta-juta manusia. Nah di situ ada bulannya. Kemudian ada lagi harinya dan jamnya. Contoh begini, banyak orang, wah naga itu sukses semua. Saya bilang belum tentu. Karena kalau biarpun dia naga, kalau bulan, hari dan jamnya berbenturan semua, jadinya naga palsu.
Ada naga palsu. Betul, ada. Sekalipun dia Naga. nyata jelas sio Jadi naga. sionya naga tapi nasibnya nggak seperti naga. Ada yang begitu ya? Iya banyak sekali, bukan ada. Karena apa? Kebentur-bentur di bulan, di hari, di jamnya. Sehingga tidak seperti yang dimimpikan orang seperti Iya. itu. Kadang ada Terbentur malah. artinya apa Pak Sindu? Nah, terbentur kan dalam arti begini. Harusnya kan komponennya bagus. Saya kasih perumpamaan contoh mobil deh. Ya. Ya, mobilnya Panther tapi mesinnya Xenia. Nah, sehingga kan tidak ketemu itu gitu loh. Kan tidak sesuai Ya. kapasitasnya itu. Sehingga yang terjadi semacam itu. Atau mungkin mobilnya Xenia tapi dikasih mesin truk kan juga nggak ketemu. Iya. Macam itu. Nah, itulah yang terjadi hari ini, banyak kejadian manusia itu mengalami proses semacam itu, sehingga harus dicarikan solusinya. Jadi begini, kalau kita nomor satu, kalau kita periksa ke dokter, yang kita amati apa pertama dulu? Kita tes darah dulu. Problemnya apa? Kolesterolnya berapa, trigliseridnya berapa, asam uratnya apa, kemudian ada problem apa. Dari situlah kita akan menangani problem yang bersangkutan tuh, kekurangannya di mana, kelebihannya di mana. Kalau yang berlebih kita kurangi, yang kurang kita tambahi. Jadi tujuannya satu, keseimbangan. Gitu. Yang berlebih kita kurangi, yang kurang kita tambahi. Kira-kira dalam artian apa Pak itu? Mengurangi dan mengurangi apanya Contoh atau melebihkan begini, apanya? Contoh begini, kalau orang terlahir tidak punya elemen api, jadi lebih baik dia tinggal di antara selatan sampai tenggara rumah itu. Karena wilayah selatan dan tenggara adalah wilayah api. Sehingga orang yang membutuhkan itu secara feng shui dia harus tinggal di antara selatan dan tenggara rumah itu. Untuk mengurangi ketimpangan tidak adanya elemen api di dalam dirinya. Tapi kalau orang sudah elemen apinya terlalu banyak, dia tidak boleh ke selatan atau tenggara. Karena elemen api sudah terlalu banyak, dia tidak membutuhkan elemen api. Sehingga penjelasannya begitu. Jadi kalau kurang ya kita tinggalkan, carut di sektor itu. Kalau berlebih ya kita carikan elemen lain yang dibutuhkan dari seseorang itu. Gitu. Itu yang bentuknya personil ya Pak Sindu ya. Kalau misalkan yang kita tanyakan juga bentuknya misalnya satu kota. Apakah kota juga ada feng shui dan hong shui-nya? Bisa. Jadi kalau kita bicara feng shui itu ada levelnya. Demikian juga penataan kota. Contoh begini. Kita mulai dari RT, RW, kelurahan, kecamatan, sampai kemudian kota, kemudian sampai provinsi. Jadi semua itu kan penataan itu ada tahapnya. Demikian juga feng shui. Kita mulai dari mana? Tempat tinggal dulu, kamar, lalu kemudian kantor, lalu kemudian kalau kita buka kantor enaknya di wilayah mana? Misalnya Malang Tengah, Malang Barat, Malang Selatan, Malang Utara, atau Malang Timur. Itu perlu kita bagikan lagi. Kemudian melihat segmen usahanya itu ada di mana. Itu dicari melalui apa? Misalkan seseorang sio naga lahir bulan April, dia harus mencari di kota ini daerah mana, apa dari situ, dari sionya atau dari apanya Pak Sindu? Jadi begini, makanya kalau kita mengaudit secara personal itu lebih detail. Lebih detail ya? Lebih detail. Kalau kita cuma baca buku itu hanya untuk umum. Ya saya kembalikan ke masyarakat. Apakah Anda ingin yang secara umum atau secara detail? Jelas itu berbeda. Contoh begini, kalau kita periksa lab cuma, saya periksa kadar gula, kolesterol, trigliserid, asam urat. Ya mungkin hanya cek itu. Tapi kalau kita mau ngecek secara keseluruhan, mulai sampai apa DNA-nya, kromosomnya, CA-nya, itu kan membutuhkan biaya yang lebih spesifik juga. Jadi hidup itu realistis. Kalau kita merasa dengan baca buku di toko buku aja itu sudah cukup, ya sudah gitu loh. Tapi kalau kita membutuhkan secara yang intensif, ya itulah yang membutuhkan penanganan dari seorang profesional. Karena apa? Membutuhkan kedetilan. Nah, kedetilan itu tidak ada di toko buku umum. Itu bedanya di situ, adanya di sekolah akademi. Begitu. Begitu ya. Iya. Kalau bicara tentang tadi Pak Sindu, sebuah kota, apakah juga ada kota yang dibangun menurut feng shui? Ada enggak? Kalau di Cina ini amat sangat banyak. Begitu ya. Contoh parameter yang paling ekstrim yaitu di Beijing. Ya kan, ada Forbidden City, ada lapangan Tiananmen, di mana itu Forbidden City menghadap sektor selatan, kemudian aliran air masuk dari sektor naga, buat kolam sampai dilewati jembatan. Sehingga itu ada hitungannya semua gitu loh. Kemudian jumlah kamarnya 9.999 kamar.
Ada artinya juga. Ada artinya semua. Karena angka 9 itu menimbulkan angka kekaisaran. Itu angka kedewasaan kalau secara numerologi barat gitu. Jadi demikian ya. Jadi ternyata angka pun harus dipilih, tempat pun harus dipilih. Di sini ada satu lagi pertanyaan itu Pak Sindu ya. Ketika seseorang itu mengabaikan ya. Nggak lihat, saya nggak mau deh percaya soal Feng Shui. Banyak ya yang orang yang begitu ya. Saya nggak percaya soal Feng Shui. Dan ternyata juga banyak hal-hal yang baik, tetapi juga banyak hal-hal yang buruk yang datang dalam hidupnya. Sebenarnya untuk menyikapi hal seperti ini, apa sih yang harus kita berikan pada orang-orang yang mempunyai pemikiran semacam ini? Ya, kita kembali, orang Cina selalu bilang apa? Hidup itu nomor 1 hoki. Hoki itu nomor 1. Jadi orang bisa mau percaya Feng Shui, tidak percaya, hidup itu pilihan. Suka tidak suka itu pilihan kita. Mengerti tidak mengerti, bisa mendengar informasi tidak mendengar informasi, itu masalah rezeki. Jadi intinya begini, setiap orang itu punya kehendak bebas, tetapi setiap orang itu juga punya rezeki. Contoh begini, kalau orang itu memang tidak punya rezeki, ya memang susah. Tapi kalau kita orang punya rezeki, contoh begini, contohnya ada orang yang, saya pernah ketemu orang, Pak Sindu, saya tidak pernah mengerti Feng Shui, bahkan saya tidak percaya. Toh buktinya usaha saya sukses semua. Saya sering gituin, saya bilang, ya coba kita lihat dari parameter tanggal lahirnya dulu. Kalau orang punya rezeki yang bagus, dia nggak usah pakai Feng Shui, nggak usah ketemu saya aja, kaya tetap kaya. Tapi misalnya dia mengerti potensi hidupnya, mungkin dia merasa punya 10 pabrik sudah cukup. Mungkin ketemu saya harusnya pabriknya 25 biji. Dia tidak mengerti ada 15 tempat yang masih tersembunyi yang dia tidak mengerti. Yaitu saya kembalikan lagi. Begitu. Jadi bukannya Feng Shui itu membuat kaya, tapi Feng Shui itu bisa memberikan jalan. Nah, itu. Oke, keluarga Dhamma TV luar biasa. Tadi Bapak Sindu mengatakan kalau ketemu saya. Baik, jangan kemana-mana. Kita break sejenak sambil berpikir tentang apa sebenarnya Feng Shui. Ya, terima kasih masih bersama Manage Your Mind ya. Keluarga Dhamma TV Manage Your Mind ya. Tentu saja perlunya menata batin, menata kehidupan kita, menata lingkungan sekitar kita. Bersama Bapak Sindu Berlian dari Kota Semarang. Pak Sindu, tentang Feng Shui di dalam lingkungan hidup begitu ya. Lingkungan hidup, karena kalau kita berpikir tentu saja perlukah Feng Shui itu untuk lingkungan hidup? Adakah keseimbangan yang bisa kita lihat dari Feng Shui? Bagaimana keterangannya? Jadi hidup itu ada faktor langit, faktor bumi, faktor manusia. Faktor langit itu berbicara apa? Takdir dan nasib. Faktor langitnya itu takdir dan nasib. Bumi itu berbicara Feng Shui. Kemudian manusia itu berbicara ibadah, iman, kepercayaan, pendidikan, usaha, dan berteman dengan siapa. Contoh begini, ada orang yang nasibnya bagus, ya, meskipun dia tidak ditopang Feng Shui, dia ditopang pendidikan yang baik saja, itu aja sudah bagus. Bahkan ada orang berkesaksian, setelah mendengar kesaksian ikut motivator A, hidupnya bisa sukses. Kita bisa bayangkan ya, hanya dari motivator aja, dari sisi manusia saja, seseorang bisa sukses. Apalagi kalau faktor bumi dan langitnya juga mendukung, pasti akan lebih sukses lagi. Ya, bahkan orang tidak mengerti takdirnya, tidak mengerti nasibnya, tidak pernah mengerti Feng Shui, dia cukup sekolah yang baik, ikut seminar motivasi, hidupnya bisa lebih baik. Apalagi kalau dia ikut seminar, ikut motivasi, Feng Shui rumahnya bagus, punya takdir dan nasib yang bagus, hidupnya pasti akan lebih maksimal lagi. Begitu itu ya? Perumpamaannya semacam itu. Nah, tugas dari peranan Feng Shui itu apa? Apakah betul bisa menyelaraskan? Saya bilang begini, contoh nih, rumah makan, dimana setiap hari makan itu kan bagian sendi kehidupan kita. Kalau sebuah rumah makan, dapurnya ada di sektor utara atau barat laut, itu adalah wilayah air. Saya mau pakai logika saja lah. Kalau Anda menaruh dapur di wilayah air, apakah usaha Anda itu bisa maju? Apalagi kalau rumah makan. Kita pakai logika saja.
Jadi sektor yang terbaik untuk dapur harus ada di antara selatan tenggara dan timur. Itu adalah pilihan yang terbaik di dalam sebuah rumah ataupun rumah makan. Itu sangat penting sekali. Sebab kalau itu salah, sehingga apa? Peranan bumi ini apa? Mengadukan antara nasib di langit, bumi manusia. Kalau selaras, biasanya keberuntungan orang itu pasti lebih baik, lebih maksimal. Contoh begini, ada orang tuh jatahnya 5 speed, tapi mungkin dia hanya pakai 2 speed. Dia bilang, saya pakai 2 speed aja ya, saya nyampe, saya kaya, saya sukses. Nah itu pilihan. Yang disayangkan adalah ketika dia ngomong itu dia tidak ngerti. Ternyata masih ada 3 speed yang dia tidak mengerti. Nah ini yang sangat disayangkan. Gitu. Jadi dampaknya apabila seseorang tidak mengerti tentang Feng Shui dan Hong Shui-nya, tentu ada sesuatu yang kurang bagi orang-orang yang nasibnya baik, gampangnya gitu ya. Dan juga bagi yang nasibnya buruk tentu lebih terbirit-birit nututi nasibnya, begitu ya Pak ya? Ya, sekali lagi hidup itu soal jodoh dan rezeki. Ya, jadi orang manusia itu semua itu ada yang ngatur. Seperti seseorang tuh seperti saya, tidak mungkin akan bisa melayani semua orang. Jadi saya mengamati dengan selama praktek ini, saya merasakan bahwa ya hidup itu semua itu soal jodoh. Kenapa? Bahkan ada yang misalnya begini, ada orang yang berkonsultasi dengan saya, akhirnya pun juga selesai sampai di sini. Tapi ada juga yang sampai berkelanjutan sampai hari ini. Bahkan sampai mengajak sampai makan malam di mana nggak ada urusan sama Feng Shui gitu loh. Tapi tetap ada relationship. Jadi seperti kalau kita sekolah ya, 100 orang murid. Pasti di tempat yang sama, di lokasi yang sama, guru yang sama, tapi keluar nanti hasilnya akan berbeda. Dengan persahabatan antar teman. Ada teman yang bisa mulai dari akrab dari TK SD sampai umur lanjut, tapi ada juga yang mungkin sudah kenal lama nggak bisa deket, tapi ada juga yang baru kenal tapi bisa lebih akrab seperti kenal sudah puluhan tahun. Nah itulah yang disebut jodoh. Jadi hidup itu tidak lepas dari apa yang disebut jodoh. Sekalipun apakah betul jodoh itu jodoh yang tidak baik misalkan. Nah itu jodoh yang tidak baik karena memang kebetulan punya nasib yang kurang beruntung. Kurang beruntung ya. Iya. Kalau orang yang beruntung tuh ya orang Jawa bilang nepai terus pas gitu loh. Tadi Bapak Zindo mengatakan bahwa semua sudah ada yang mengatur, bahwa seperti pertemuan kita saat ini, tentu bukan kita yang mengatur, tetapi kalau orang Jawa bilang itu soko kersaning Allah. Jadi ada Tuhan yang berkenan kita bertemu dan menyampaikan masalah ini kepada seluruh keluarga Dhamma TV. Jadi di sini bentuk jodohnya apa begitu? Ya, salah satunya begitu. Karena hidup itu bukan kebetulan. Kenapa? Karena orang hidup kan sinergi ya, berjalan terus. Kadang ke Malang ketemu siapa, ke Surabaya ketemu si A, si B, si C, di Jakarta ketemu si C, si D, si E. Jadi kehidupan kita ini kalau punya taburan yang baik, itu pasti hasilnya baik. Contoh begini, saya mengamati selama saya praktek, orang mau beragama merek apapun, itu hak tiap orang. Tapi ada satu hukum yang sangat universal, yaitu apa? Hukum tabur tuai. Jadi Anda mau beragama merek apapun, itu hak setiap orang. Tapi namanya hukum tabur tuai, saya amati dari agama merek apapun, ternyata hukum tabur tuai itu tetap berjalan. Jadi kalau kita menanam jagung, ya keluarnya jagung gitu loh. Jadi apa yang kita tabur dalam hidup kita, itu pasti akan kita tuai dalam hidup kita. Tapi tergantung taburan buahnya. Contoh begini, taburan jeruk sama mangga sama durian, pasti pertumbuhannya berbeda-beda dan berbuahnya berbeda-beda. Nah itulah yang membedakan di situ. Makanya ada orang yang kenapa menaburnya cepat, menuainya cepat sekali. Ya, saya juga ada satu klien yang istilahnya mau memberikan tanah makam ya, tanah wakaf. Maksud hati ingin mencari tanah wakaf, malah menemukan banyak sumber air. Nah itu kan padahal awal hidupnya itu hanya didasari mau nyumbang, nggak neko-neko. Nggak mau bisnis air malahan, malah nemu sumber air. Itu kan seperti saya mengamati apa? Jalan Tuhan buat tiap orang yang mau menaburkan dengan diawali hati yang tulus. Ternyata dia malah mendapatkan apa yang tidak pernah kepikir, malah mendapatkan. Nah itu. Kalau begitu kira-kira kalau dikaji dari sudut Feng Shui, orang yang seperti tadi itu yang bagaimana? Orang seperti itu adalah secara parameter manusia
mau melakukan kebajikan. Itu termasuk amal ibadah, Ibu. Itu ibadah, dan saya menyebut ibadah kan tidak menyebut agama, tapi kan namanya menjalankan ibadah kebaikan itu kan tidak akan dilarang oleh agama apapun ya. Jadi cukup universal saya sampaikan ini. Gitu. Apabila Pak Sindu ya, seseorang itu banyak menyalahi feng shui-nya ya, misalkan aduh kalau dapur untuk saya baiknya di sebelah timur, kalau dapur untuk dia sebaiknya di barat, tetapi semuanya itu dilanggar sehingga lain lah. Harusnya rumahnya menghadap ke timur, tapi karena faktor uang dan sebagainya dia terpaksa rumahnya menghadap ke barat. Orang-orang semacam ini apakah ada deritanya di dalam kehidupannya karena hal ini? Saya nggak usah cerita orang lain, saya cerita diri saya sendiri aja lah. Begitu? Waktu saya awal belajar belum punya rumah yang bagus, tapi dengan saya belajar, saya memperbaiki nasib saya. Akhirnya setelah saya berani pindah rumah, kehidupan makin baik. Pindah lagi lebih baik lagi. Karena tahu rumah yang dulu-dulu itu kurang bagus. Baik. Nah, itu nasib. Dulu waktu awal saya tanya sama guru saya ini sudah tahu, saya mau pengen pindah rumah, tapi belum punya kemampuan. Ya sudah, memang kamu belum waktunya. Jawabannya begitu. Memang belum waktunya. Belum waktunya? Belum waktunya, mau apa lagi? Apakah kita tidak bisa memaksa. Juga mengenal waktu? Feng Shui mengenal waktu. Anda bisa bertemu, percaya, itu sudah rezeki. Anda bertemu, tidak mau percaya, ya itu rezeki lewat. Apakah karena mengenal waktu ya? Iya. Feng Shui seseorang bisa berubah, misalkan di usia 30 harus begini, di atas 30 begitu, di atas 40 begini, atau berubah-ubah. Bisa begitu? Ada orang yang nasibnya sukses di usia muda, tuanya malah susah. Ada orang yang nasibnya begini, ada orang yang nasibnya seperti jet coaster, naik turun, naik turun, naik turun. Miskin kaya, miskin kaya, miskin kaya. Tapi ada juga orang yang dari pelan-pelan stabil sampai umur tua juga sukses. Ada. Tapi ada juga yang wah sukses tengah baya, lalu di usia tuanya malah nggak sukses. Ada semacam itu. Jadi tiap orang berbeda-beda. Roda itu berputar. Kita harus mengerti segmen kita yang terbaik di waktu apa. Gitu. Ada juga orang yang kena masa susahnya umur 38 sampai 48. Ada. Tapi ada juga orang yang nasibnya dari kecil nggak pernah susah, susahnya umur 82. Ada yang semacam itu. Jadi setiap orang berbeda-beda. Jadi andai kata seseorang itu berusaha mempelajari dirinya sendiri ya, untuk mengenal dirinya sendiri, tentu saja melalui tanggal lahir atau patokan-patokan tadi ya, pedoman-pedoman Feng Shui atau Hong Shui ataupun ilmu-ilmu semacam itu kan banyak sekali, astronomi mungkin namanya ya. Nah, apa sudah benar Pak Sindu, apa kita bisa karena menggunakan diri sendiri sebagai laboratorium penyelidikan, apa tanpa seorang guru bisakah seseorang menggunakan dirinya sendiri? Gini, kalau seseorang punya bakat, misalnya belajar sendiri, punya bakat itu sebulan belajar. Tapi kalau dia orang pandai, berbakat, punya guru yang tepat, mungkin 2 hari sudah belajar, sudah bisa memahami. Ya, itu bedanya. Kalau kita dibimbing oleh guru yang tepat. Nah, sekarang kita bicara nggak usah ngomong orang lain. Kita bisa ketemu jodoh, ketemu guru yang tepat saja. Itu udah rezeki. Iya. Jangan ngomong terlalu lebih banyak. Bisa ketemu guru yang tulus mau mengajarkan aja itu udah rezeki. Gitu. Memang tidak gampang ya. Tidak gampang. Sedangkan guru yang tepat pun tepat bagi kita belum tentu. Buat teman yang lain belum tentu. Belum tentu. Baik, menarik sekali Keluarga Dharma TV. Kita sampai pada pencarian jodoh, sekalipun guru pun juga jodoh. Bagaimana yang tepat? Jangan kemana-mana. Terima kasih masih bersama kita bicara tentang Feng Shui, hubungannya Feng Shui, keseimbangan di dalam lingkungan hidup kita. Tadi kita berbicara tentang jodoh dengan Bapak Sindu Berlian. Berjodoh itu belum tentu jodoh yang artinya pasangan hidup ya, Pak Sindu ya. Berjodoh pun juga bisa berarti bertemu seseorang, bertemu guru yang baik, artinya juga berjodoh. Ya. Apakah orang-orang yang mempunyai misalkan sifat ya Pak Sindu ya, misalkan si A sifatnya air, si B sifatnya air sehingga cocok, apakah ada yang bisa seperti itu? Ya. Artinya bagaimana? Contoh begini, kalau seseorang satu elemennya api, satu air, sehingga ya tidak ada kombinasi yang saling menghidupi gitu loh. Tapi misalnya yang satu kayu, yang satu air,
atau yang satu kayu, yang satu api, sehingga ada satu hukum timbal balik yang saling menghidupi, seperti hubungan ibu dan anak gitu. Jadi, padahal kita tidak akan tahu ya. Nah, kalau orang di dalam ketidakmengertiannya bisa ketemu jodoh yang tepat, baik berpartner, berteman atau bersuami istri, yaitu kembali lagi, kalau orang punya hoki yang bagus, itu bisa ketemunya temen tuh yang tepat-tepat. Mesti pas, mesti tepat gitu ya. Delalai pas itu orang bilang. Orang saya bilang Jawa dilalai bilang pas. dilalah ya. Delala. Jurus delalai terlalu banyak. Artinya? Contoh begini, lagi datang pesta dapat door prize, pulang mbak sepeda motor, Nemu handphone di jalan. ya nggak nemu lah, nemu kan masih nggak enak ya, tapi kalau kita dapat door prize sepeda motor atau gitu kan, Gitu ya. orang beruntung. Dan gitu. itu memang kelihatannya orang yang ini gitu ya. Misalkan arisan selalu dia dapat ya, ya banyak, 1, 2, 3. banyak. Kalau pergi selalu dia yang dapat door prize. Apakah ya skalanya macam-macam ya, door prize di sekolah, oke lah, misalkan hanya sekedar dompet, dia pasti dapat. Tapi karena ini kota, di sana ada sepeda motor, maka dia dapat juga. Apa itu juga termasuk hoki atau jodoh tadi ya? Iya, hoki. Dia punya keberuntungan yang bagus. Tidak bisa dicontoh. Tidak bisa dicontoh, tidak bisa diiri juga, dan tidak bisa diminta. Tidak bisa diminta, tidak bisa diiri, dan tidak bisa dicontoh. Luar biasa sekali keluarga Dhamma TV. Jadi ternyata manusia hidup itu di dalam satu hari itu beribu-ribu manusia yang diturunkan ke dunia ini ternyata juga mempunyai karakter masing-masing dan nasib masing-masing. Mungkin yang bayi yang lahir pada hari ini, jam ini, mungkin juga dia akan mempunyai sifat, misalkan tadi sifat beruntung. Nanti 2 jam lagi mungkin sudah bergeser lagi, begitu Pak Sindu? Bergeser lagi. Begitu ya? Iya, tiap 2 jam terjadi pergeseran. Luar biasa keluarga Dhamma TV, dan kita tidak tahu sebenarnya Pak Sindu, karakter-karakter yang demikian tadi, adakah karakter yang merugikan lingkungan? Misalkan seseorang punya karakter apa ya, api atau apa Pak Sindu? Enggak. Jadi begini, ada orang yang memang sebenarnya takdirnya bagus, tapi dia salah bergaul dengan teman yang salah, sehingga ya malah yang terjadi malah yang salah. Ada juga orang yang tidak ditopang rezeki yang bagus, tapi karena dia berteman dengan orang yang misalnya gini, nempel orang kaya misalnya, kemudian orang kaya ini berkenan, dia punya banyak proyek, yaudah kamu aja yang ngerjakan. Dari nasib yang tidak baik itu menjadi baik. Contoh begini, anggaplah yang orang-orang baik itu nasibnya cuma lalat, ya. Yang nasibnya baik itu punya pesawat. Kita kalau jadi lalat terbang sejauh itu kan capek. Tapi kalau kita nunut sama orang yang punya pesawat, pergi kemanapun juga nyampe. Itu perumpamaan saja gitu loh. Jadi ada yang kita nih kapasitasnya cuma lalat, ada orang yang kapasitasnya punya pesawat, sama-sama belakangnya T, tapi lalat dan pesawat. Jadi bukan masalah pekerjaan atau pekerjaan direktur tentu punya pesawat, belum tentu begitu. Ya, tergantung dia tinggal di kota mana. Kita kan tidak bisa parameter hanya pendidikan saja, hoki saja. Ada orang hokinya kurang bagus tapi dia berani hijrah di kota yang lebih maju, dia bisa punya keberuntungan yang baik. Tapi ada orang yang dihitung, wah nasibmu bagus banget, tapi tinggalnya di desa pucuk gunung. Ya rezeki desa. Rezeki desa. Realistis, hidup itu terlalu realistis untuk diakui. Artinya ya bukan berarti di desa tidak ada uang, di desa juga banyak ya hal-hal yang kita mengumpamakannya begitu. Tapi sebenarnya di desa pun banyak uang dan bisa kita gali dari desa tadi, sumber-sumber alam yang luar biasa. Baik, kita teruskan bincang-bincang kita dengan Bapak Sindu Berlian yang kali ini juga tentang mengerjakan rumah itu tentu membutuhkan, namanya feng shui atau hong shui ya kalau rumah? Apanya? Misalkan petanya rumah itu namanya? Iya, peta feng shui rumah. Feng shui bukan hong shui ya? Sama aja Ibu, oh, sama. Abang sama kakak. Oh. Gitu. Feng shui dan hong shui ternyata sama, karena kita orang awam kadang yang betul yang mana dong, hong shui itu mungkin untuk ini, sama saja ya. Sama aja, abang sama kakak. Bedanya apa ya, beda sebutan aja. Beda tapi sebutan intinya saja. sama, menyebut kakak atau gitu. Iya. Atau abang. Untuk mengetahui peta rumah seseorang ya, misalkan seorang yang terlahir
tanggal 1 Agustus tahun 60 misalkan. Apakah sama dengan peta untuk orang yang sama tanggalnya tapi lain jamnya? Kalau untuk rumah bagaimana Pak Sindu? Jam 1, satunya jam 3 misalkan. Begini, tergantung orang itu pasangan hidupnya juga. Oh, masih ada faktor itu lagi ya? Ya, pasangan hidupnya kan tidak mungkin sama. Itu pertama. Yang kedua, beda jam itu pasti beda elemen. Elemen lahirnya di jamnya itu kan berbeda. Sehingga kalkulasi elemennya pun pasti juga berbeda. Posisi bintangnya juga berubah. Sehingga makanya saya bilang kalau kita ini mau mengaudit yang sangat detail atau yang umum. Gitu. Kalau bicara umum, oh berarti orang lahir tahun 60. Berarti orang itu siotikus, berarti semua orang siotikus ngadep segini. Itu kan yang untuk Feng Shui untuk umum. Tapi kalau kita sudah spesifik pribadi itu berbeda. Lain sekali ya? Oh lain, sangat berbeda. Demikian ya keluarga Dhamma TV. Jadi ternyata sesama siotikus belum tentu rumahnya harus menghadap ke selatan semua gitu ya? Belum tentu. Karena ada faktor jam, ada faktor jodoh ya. Jodohnya kan mungkin satu siotikus, jodohnya sio anjing, satunya mungkin sesama siotikus kan bisa begitu. Berbeda-beda. Jadi masih banyak hal-hal yang tidak kita ketahui. Betul. Di balik semua itu tadi, Pak Sindu ya. Ketika kita akan melangkah untuk tadi tentang soal rumah ya, Pak Sindu ya. Kita akan membangun sebuah rumah. Apakah dalam hal itu Bapak akan menggambarkan atau bagaimana Pak Sindu? Kalau misalkan ada orang yang tanya bagaimana Pak seharusnya saya, karena banyak orang yang berpikir apa ya, kalau orang Madura bilang norok buntek, artinya ngikut aja saya gitu. Harusnya yang bagaimana Pak ya? Ya itu keinginannya mau seperti apa? Yang umum atau yang benar-benar spesifik pribadi? Taruh kata yang detail. Yang detail harus dibuat peta rumah. Kalau Anda tidak mau membuat peta rumah, ya udah rumahmu bagi kotak 9 begini, udah yang bagus di sini, di sini. Itu yang sifatnya umum. Tapi kalau kita sudah spesifik pribadi, nggak bisa. Itu sebuah rumah bisa kita bagi 8 kali 3, 8 kali 8. Jadi dibagi sampai 64 penjuru. Nah itu kan membutuhkan kedetilan. Nah itu harus membuat peta rumah. Kalau rumahnya kecil? Susah sekali. Jadi rumah yang ideal berapa kali berapa Pak? Ya. Yang bisa di Feng Shui-kan? Semua rumah mau sekecil apapun di Feng Shui-kan bisa. Sebenarnya bisa ya? Tapi nggak bisa maksimal. Karena keterbatasan ruang ya? Karena keterbatasan ruang. Tapi kalau kita mau maksimal, ya syukur kalau punya tanah 1.200 meter itu paling bagus. 30 kali 40 itu ideal. Jadi ideal bagi yang bisa menjalani loh ya bilang. Itu kan tidak tanah sebesar itu tidak berbentuk bangunan semua. Enggak, tentu jadi ada tanahnya segitu, bangunannya 600 itu paling ideal. Itu baginya itu dengan luasnya ruangan itu bisa bagus itu loh. Tapi kalau rumahnya terlalu kecil, baru bagi sekian sektor, sektor ini sudah berubah elemen. Tapi kalau kita rumahnya luas kan sektornya itu bisa sekian meter gitu. Tapi kalau rumahnya kecil kan hanya sekian senti sudah berubah sektor gitu. Iya, padahal kebanyakan rumah-rumah di Indonesia bukan 1.200 meter tetapi 120 meter. Kebanyakan begitu ya. Jadi setelah mendengar acara ini rumahnya pada 1.200 meter semua. Semua ya. Iya. Pengembangan, pemekaran. Jadi bukan wilayah pemekaran, kita pun layak dan seharusnya bisa memekarkan rezeki sendiri. Karena bukankah kehidupan itu tujuannya adalah kalau orang Jawa bilang kasampurnaning dumadi atau menuju ke arah kesempurnaan, ke arah perbaikan. Pak Sindu, ke arah perbaikan itu tentu saja bisa juga melalui Feng Shui dan tanggal lahir atau apa ini Pak Sindu ya. Misalkan pekerjaannya dia dagang, ternyata berbenturan gitu, harusnya dia berada di air, ternyata dia berdagang di api gitu. Ya itu juga menggandoli rezeki artinya bagaimana? Iya, kehidupannya nggak maksimal. Tidak maksimal ya? Iya. Jadi kalau memang mau tahu, harap datang ke Pak Sindu untuk mengetahui jodohnya pekerjaan saya itu di api atau di air seperti itu Pak Sindu. Harus minimal Anda tuh pernah ngerti sekali komponen hidupnya tuh elemennya itu apa aja. Dan sekali lagi uniknya begini,
Sebentar apa yang Pak kita Sindu. bicara ini. Bentar Pak Sindu ya. Hah? Jadi komponen ini akan kita ketahui setelah jeda waktu berikut ini. Jangan Iya. kemana-mana karena sangat menarik. Terima kasih masih bersama Dhamma TV, Manage Your Mind. Kali ini kita berbincang-bincang bersama seorang ahli Feng Shui yaitu Bapak Sindu Berlian. Tadi kita sudah menyampaikan kalau komponen dan elemen ini begitu pentingnya untuk diketahui. Bagaimana Pak Sindu? Tolong diterangkan tadi kita sampai pada pembicaraan kita tentang komponen dan elemen untuk bekerja. Jadi begini, kita nggak ternyata saya menghitungkan dari semua orang ya sudahannya. Jadi ternyata perhitungan ini memang bicara ilmu Feng Shui ini berasal dari Cina. Tapi ternyata saya hitung untuk lain suku bangsa, lain agama, lain kepercayaan, asalkan datanya tepat, hasilnya pun juga cukup akurat. Jadi manusia itu tetap punya hukum api, air, kayu, tanah, logam. Jadi Anda mau suku bangsanya apapun, agamanya apapun, semuanya itu tetap punya 5 elemen ini, di mana saling berkaitan. Nah, dari tanggal Berkaitan lahir, maksudnya bagaimana? dari tahun, bulan, hari, jam ini, kan kita bisa mengerti elemen itu adanya apa saja. Dari situ kan bisa mengkalkulasi orang ini kerjanya cocok ke arah mana. Kemudian komponen SEO-nya itu apa saja. Apakah ada benturan atau tidak. Kalau ada benturan, kemudian solusi terbaik itu harus orang itu merantau. Makanya kalau orang terlahir banyak benturan, lebih baik dia merantau. Supaya efek benturan di tanah kelahiran itu tidak keras. Sehingga dia harus merantau jauh. Dan biasanya orang yang merantau jauh itu malah sukses kalau tipe semacam itu. Tapi kalau orang yang terlalu hubungannya tuh akrab di dalamnya, ini orang ini malah jago kandang. Jadi nggak berani keluar jauh. Jadi itu baik atau kurang baik ya tergantung kita menyikapinya. Bisa itu menjadi sebuah motivator yang baik ketika kita punya benturan yang banyak, otomatis nasib harus banyak keliling. Pergi-pergi terus. Tapi kalau orang itu nasibnya rata, dia keluar kota nggak berani. Masanya dari Malang ke Surabaya bilangnya apa? Terlalu jauh. Gitu. Jadi setiap orang komponen elemennya itu lain-lain ya. Lain-lain. Sehingga sesama pedagang nasi goreng padahal satunya lebih enak tapi kenapa tidak laris? Apa termasuk itu? Nah, itu ada lagi itu membahasnya tentang bintang Tianju. Jadi seseorang itu kenapa ada yang masakannya enak tapi dijual nggak laku. Padahal lokasinya strategis. Ada yang dia masakannya biasa saja, masuk sampai dalam kampung, tetapi karena dia punya bintang yang bagus, ya di dalam kampung pun dicari orang. Nah, itu uniknya di situ. Itulah suka nggak suka orang Cina selalu bilang apa? Hoki itu nomor 1, pinter lebih baik lagi. Sudah hoki, pinter, hoki lebih baik lagi. Kaya, ganteng lagi. Kemudian gitu ya. Punya ibadah yang baik, makin sempurna. Makin sempurna Iya. ya. Maka itulah sebabnya jadi kadang-kadang usaha orang tua ketika diteruskan anaknya kadang-kadang gagal. Jadi berarti antara ayah atau usaha keluarga tadi tidak cocok untuk Betul. diteruskan. Itu yang ironis, kadang orang tua sudah merintis tapi ternyata rintisannya ini hari ini anaknya nggak suka dan memang nggak cocok. Ya udah, mau gimana lagi. Memang yang paling bijaksana adalah apa? Kalau kita memberikan pendidikan ke anak, carilah sesuai dengan takdir nasibnya. Anak ini kerjanya apa? Sampaikan ke dia sukanya apa? Supaya apa? Misalnya gini, wah saya kepengen kamu jadi dokter ya. Terpaksa kan sekolah dokter. Padahal anak ini nggak suka jadi dokter. Nah ternyata besoknya cuma jualan komputer. Kan sama-sama R-nya aja kan. Tapi biaya pendidikannya beda jauh. Mending biaya pendidikannya itu buat beli komputer kulakan, jualan komputer langsung laris gitu. Jadi kalau hidup kita tuh tahu jatah hidup kita tuh pasti lebih efektif. Ya, jadi tidak terbuang-buang percuma karena kita pun hidup pun dikejar waktu. Betul. Pendidikan yang tidak tepat pun juga percuma nanti. Iya, betul. Sayang, keluar uang tapi Membuang hasilnya nggak uang. maksimal. Di samping membuang uang, membuang tenaga, membuang waktu. Nah, waktu nggak bisa ditunda. Uang Iya, masih bisa dicari lah. Tapi kalau waktu itu ketunda nggak bisa diulang. Iya. Luar biasa sekali. Jadi hendaklah kita ini eman-eman, kalau orang Jawa bilang eman-eman, mengefektifkan, jangan membuang-buang waktu begitu saja, jangan membuang-buang uang begitu saja. Kita cari solusi yang tepat. Sebenarnya diri ini apa sih? Diri ini bagaimana? Sehingga kita tidak menjadi
kalau orang bilang bisa artinya kesasar. Ya, maksudnya baik sih, biar anak ini sekolah jadi dokter, kan maksudnya baik. Ternyata bukan dokter dia arahannya. Sayang sekali uang yang terbuang di sana. Baik, keluarga Dhamma TV, kita sampai juga pada alasan-alasan orang ya, alasan-alasan orang mempercayai, oke lah kita bilang mempercayai Feng Shui ataupun Hong Shui. Apakah menurut Pak Sindu Berlian orang sebaiknya percaya? Betul ya, ini bebas jawabnya, pasti terserah. Tetapi ada di balik itu ada apa sih Pak? Andai kata tidak percaya, banyak sekali karena kita melihat orang-orang yang begitu. Ya. Saya parameternya langsung yang ekstrim aja ya. Saya langsung patokannya orang bule. Orang bule itu adalah orang yang selalu mengandalkan logika. Mereka adalah sebuah bangsa yang dididik dengan berbagai macam parameter kehidupan. Contoh begini, ada satu kasus nih. Contoh apa? Orang bule ngelihat ini Feng Shui. Oke, kok Feng Shui itu kok bisa gini tuh kenapa? Mengapa? Bagaimana? Alasannya apa? Dasar pembuktiannya apa? Parameternya apa? Solusinya apa? Coba Feng Shui bisa semua enggak? Mereka akan meriset semacam itu. Nah, saya kan punya banyak teman seperti ya, dimana setiap 5 tahun sekali kan ada pertemuan properti di Amerika. Waktu pameran di tahun 2005, sebagian orang bule yang ikut pameran di sana ada yang pakai Feng Shui, ada yang enggak. Itu tahun 2005. Tapi tahun 2010 kemarin, semua orang bule, baik yang dari Kanada, dari Inggris, dari Polandia, dari Jepang, Korea, Amerika, semuanya tidak ada satupun yang tidak pakai Feng Shui. Kesimpulannya apa? Hari ini kita mengamati apa? Orang Barat itu, orang bule itu kan orang yang sangat idealis tuh mereka. Mereka anti ilmu Timur, gengsi dong. Mereka Barat, katanya Barat lebih maju. Saya bilang apa? Filosofi yang terbenar itu apa? Barat itu tetap lebih maju, tetapi Timur itu tetap lebih tua. Jangan lupa itu. Barat tetap lebih maju, tapi Timur itu tetap lebih tua. Pertanyaan sederhana, bagaimana kita mau memadukan kemajuan Barat ini dengan ketuaan Timur ini? Kita masak jadi satu, menjadi kombinasi yang bagus. Hari ini mereka lakukan itu. Pertanyaannya buat pemirsa, setelah Anda mendengar ini bagaimana? Apakah Anda akan termenung dengan, kok rasanya kok bertentangan ya? Sebenarnya itu bukan bertentangan, tapi belum mengerti gitu loh. Pemahamannya itu bagaimana? Sehingga saya ngasih contoh orang Barat sekalian, orang bule. Di mana hari ini, tahun 2010 kemarin, di International Convention untuk Property, semua orang Barat pakai Feng Shui hari ini. Kemarin berapa bulan lalu saya dapatkan tamu orang bule dari Australia. Bahkan saya bilang ini lebih fanatik dari orang Indonesia, saya bilang. Ini orang bule. Tanyanya enggak rumah, perkebunannya dia yang ditanyakan. Pak, ini kebun ini harusnya gimana? Ini orang bule loh. Sampai bertanya seperti itu. Rumahnya dia tata, sampai perkebunannya dia tata. Perkebunan itu lebih efektif itu apa? Misalnya sawah itu ya. Aliran air itu masuk dari sebelah mana? Nah itu supaya sawah itu lebih bagus. Kemudian membasmi hama itu hari apa, jam berapa, itu ada hitungannya. Kemudian buat pengetahuan sedikit nih tentang bambu. Bambu itu paling bagus dipotong dari jam 10 pagi sampai 2 siang. Kita nih sama-sama nih ada bambu ya. Yang satu dipotong jam 7 pagi, yang satu jam 10 pagi, yang satu potong jam 1, yang satu potong jam 4 sore. Coba kita hitung toh, ya. Pasti lebih cepat hancur yang di luar jam yang saya referensikan. Dimana jam yang antara 10 sampai jam 2 itu bambunya tidak dimakan rayap. Nah ini buat pengetahuan dan bisa dibuktikan betul atau enggak. Iya, memang seharusnya begitu ya. Jadi jangan percaya, tetapi buktikanlah. Kalau Anda masih mencari-cari, maka bisa menghubungi Bapak Sindu Berlian. Nah, juga tadi ada orang yang bertanya tentang perkebunannya, begitu ya. Sebagai closing 3 menit, bagaimana tentang perkebunan memerlukan satu Feng Shui? Silahkan. Closing juga Pak. Oke, jadi begini.
Kalau kita bicara perkebunan, kita kaitkan juga dengan pertanian. Nah, hari baik itu sangat diperlukan untuk apa? Mencari. Kita dengan mencari hari yang baik, kita bisa mengerti kapan menanam bibit yang tepat, tanggal berapa, jam berapa. Dari situ kita harus mengerti membuat pengairan yang baik. Pengairan air. Berarti di mana air mengalir, itu dimasukkan dari sebelah mana. Misalnya sawah nih 1 hektar. Kan kita bisa memanipulasi air masuk ke sawah tuh dari sebelah mana. Nah gitu kita bisa atur. Misalnya tanah ini dipatok 2 patok berarti 1 patok setengah hektar. 2 patok berarti 1 hektar. Nah kita gabung, oke ini tanah sawah milik siapa. Lalu kita buat saluran di mana air masuk tuh dari arah mana. Untuk mengairi sawah kita itu. Ini tadi. Kemudian kita kalau bisa mengerti hari yang tepat, misalnya, oh ini hari yang bagus untuk membasmi hama. Nah, Anda bisa semprotkan insektisida atau apapun untuk membasmi hama. Contoh begini, contoh ekstrim nih, hama tikus ini yang paling kelihatan. Saya nih jebak tikus di rumah, paling tepat kalau mencari hari kuda. Musuhnya kuda itu kan tikus, tikus itu musuhnya kuda. Nah, Tikus kalau kita kuda, ya? Kalau kita mau jebak tikus di hari naga atau monyet, di mana itu harinya dia, temannya dia, kita jebak tikus bisa nggak ketangkep. Saya experience sama rumah saya sendiri. Ini rumah kok, aduh repot ini, tikusnya banyak. Akhirnya saya ambil kesimpulan gini, saya cari hari, kita basangin tikus ini. Kita racun di jam yang tepat, di hari yang tepat ya bisa ketangkep. Dijebak pakai kerangkeng itu juga mudah ketangkep. Jadi ternyata diterapkan di hari-hari yang tepat itu efektif. Iya. Gitu. Baik, luar biasa sekali keluarga Dhamma TV. Setelah 1 jam kita bersama Bapak Sindu Berlian, ternyata banyak hal yang kita ketahui. Terima kasih Bapak Sindu Berlian sudah berada menjadi tamu kita pada Manage Your Mind. Mungkin di lain waktu kita bisa berjumpa lagi. Keluarga Dhamma TV, saya Hani Sunyaruri beserta seluruh kerabat kerja mohon pamit, sampai jumpa pada Manage Your Mind yang akan datang. Rahayu.